Mungkinkah kapal udara menjadi alternatif transportasi masa depan? Selamat datang di podcast tentang kapal udara dengan kata sendiri yang membahas proyek kapal udara generasi baru. Saya Alexander Minko, pembawa acara Anda. Kami berterima kasih pada Dmitry Khmel, spesialis manajemen proyek senior dan wakil kepala laboratorium atas informasinya. Transportasi udara sudah jadi alternatif transportasi darat yang berhasil secara umum. Banyak orang naik pesawat, memang tiket pesawat biasanya lebih mahal dari transportasi darat, tapi kenyamanannya sebanding dengan biayanya. Kapal udara akan jadi alternatif transportasi darat saat mereka membuktikan bisa bersaing dengan transportasi udara. Pertama-tama, kapal udara perlu dibandingkan dengan helikopter, karena kapal udara bisa lepas landas dan mendarat vertikal seperti helikopter, tidak seperti pesawat. Dan untuk bongkar muat, mereka tidak butuh bandara atau terminal. Hanggar diperlukan untuk operasi tetap kapal udara agar bisa disimpan dan dirawat dengan aman. Kan bongkar muat bisa dilakukan di tempat yang tidak atau sedikit persiapan. Lalu, kapal udara bakal populer lagi? Jawabannya sederhana. Saat kita bisa membuktikan kalau kapal udara lebih efektif sebagai alat transportasi, lebih cepat, lebih ramah lingkungan, lebih hemat, dan lebih nyaman. Kemampuan menyimbangkan muatan dengan gaya aerostatik tanpa menggunakan energi adalah keunggulan utama kapal udara. Mereka punya jangkauan jauh dan kecepatan bagus. Dibanding banyak transportasi darat, kecepatan kapal udara bisa mencapai 100-150 km per jam. Mereka sangat mungkin jadi armada udara baru untuk transportasi orang dan barang, termasuk kargo besar. Dari segi penggunaan bahan bakar, efisiensi maksimal ada di kecepatan jelajah. Kecepatan jelajah ini sekitar 100-150 km per jam, mungkin lebih tinggi untuk kapal udara berkapasitas besar. Jadi kalau dibandingkan dengan transportasi mobil atau kereta api, kapal udara sangat kompetitif dalam kecepatan pengiriman, apalagi dibanding transportasi laut. Sekarang soal biaya transportasi, saat ini kapal udara belum diproduksi banyak. Ketika produksinya jadi massal, biaya transportasi dengan kapal udara berkapasitas besar akan lebih murah dari transportasi mobil, kereta api, apalagi kapal laut. Nantinya, dengan kapal udara besar, biaya operasionalnya akan jauh lebih rendah. Transportasi akan lebih murah dari helikopter, hampir 10 kali lipat. Lalu kapal udara akan bersaing dengan biaya transportasi pesawat komersial, terutama kalau memperhitungkan biaya infrastruktur bandara dan perawatannya. Semua ini akan terjadi setelah masalah optimalisasi operasi kapal udara selesai dan infrastruktur yang cukup tersedia. Yang penting ini transportasi aman. Kalau semua mesin mati, tidak akan ada kejadian berbahaya. Sekarang orang bayar mahal untuk terbang dengan kapal udara. Lihat saja harga tiket tur 1 jam di Friedrichshafen dan masih harus daftar lalu tunggu giliran. Daya tarik wisata udara dengan kapal udara akan mendorong penggunaannya sebagai alat transportasi, baik pribadi maupun korporat. Itulah kenapa kami melihat prospek besar kapal udara. Untuk mewujudkannya, langkah pertama harus diambil. Sekarang ini sedang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dengan penerbangan yang meneliti secara teori dan praktik di kapal udara yang kami buat. Contoh dari pengalaman kami, kapal udara berangkat dari Kirjaj ke Shukovsky untuk pameran Dirgantara. Dia sampai lebih cepat dari mobil yang berangkat bersamaan. Meski mobil itu bergerak secepat mungkin dengan mempertimbangkan lalu lintas. Kapal udara berkapasitas kecil pun bisa melakukan transportasi antar kota besar di mana infrastruktur sudah padat. Tentu ini butuh pangkalan kapal udara di luar kota, tapi pengiriman barangnya bisa dilakukan dengan melayang di atas lokasi yang diperlukan atau mendarat di sana. Jadi pada dasarnya alternatif transportasi darat seperti ini mungkin perlu memastikan karakteristik terbang yang bagus, kecepatan yang memadai supaya ketergantungan terhadap cuaca sebanding dengan helikopter dan pesawat. Dengan begitu, pengoperasiannya bisa memberi banyak manfaat untuk masyarakat.
и самолетов. Kami akan И bahas когда pengoperasian эксплуатация kapal принята udara людям, di kota много di пользы. episode Вопросам эксплуатации berikutnya. дирижаблей в городе мы посвятим следующий выпуск.